Selamat pagi saudara-saudaraku seiman. Sudah lama kita tidak berjumpa dan bersama-sama beribadah di gereja. Mungkin sebagian orang sudah rindu untuk bersekutu bersama, tetapi untuk kebaikan kita bersama, lebih baik kita beribadah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Mari kita buka kebaktian di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, walaupun kami semua masih belum bisa bersama-sama berbakti di gereja-Mu. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Biarlah pada saat kita menyembah dan memuji namanya, berkat Tuhan turun atas kita. Janganlah kita menilai berkat Tuhan dari materi yang kita miliki, tetapi dari hal yang sederhana saja, kita masih bisa, seperti kita bisa bernafas, bisa makan, mempunyai tempat tidur yang beratap, dan mempunyai pakaian. Semua merupakan berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Karena apapun yang Tuhan berikan, pasti punya rencana yang baik untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia.
Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan dari Mazmur 23 dan Lukas 10 ayat 3. Saya akan memberikan waktu sejenak supaya kita bisa membuka Alkitab kita untuk dua bagian firman Tuhan ini. Yang diambil dari Mazmur 23 dan Lukas 10 ayat 3. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lukas 10 ayat 3 berbunyi, Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Sulaiman. Mari kita buka hati kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu untuk Indonesia. Melalui doa kita untuk Indonesia, biarlah sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan keadaan Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan atas seluruh negeri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, dikuasai oleh Tuhan, dan boleh menyambut firman Tuhan yang akan ditabur. Dan kami terima taburan itu, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Kami boleh mengerti, melakukannya. Terima kasih Allah Bapa, pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara kekasih Kristus, saudara jemaat GSK Bandung yang saya kasihi. Shalom. Hari ini saya bersyukur saya hadir meskipun hanya lewat live streaming, tapi saya tetap mencatat dan mengingat setiap pergumulan jemaat lewat WA di dalam doa dan penuturan melalui kalimat-kalimat di WA. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dan saya beri tema ketergantungan domba. Pembacaan firman Tuhan dikutip dari Lukas 10 ayat 3. Lukas 10 ayat 3. Demikian, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Tentulah yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah,
serta yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas kesehari. Amin. Saudara, Tuhan kita di dalam Kristus sering dilukiskan sebagai gembala yang selalu menyatakan pemeliharaannya dengan penuh kasih dan rahmat pada domba-dombanya, pada umatnya, kepada saudara dan saya. Hanya sangat disayangkan, sekarang banyak yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi dari kehidupannya tidak nampak berkat-berkat pemeliharaan dari Tuhan. Situasi dan keadaan mereka bagaikan domba yang liar, tanpa gembala, yang tidak terurus. Menyedihkan dan mudah menjadi korban incaran pemangsa. Saudara, natur domba selalu mencari dan makan rumput yang pendek. Dan biasanya domba lebih memiliki ketergantungan yang kuat dari gembala. Domba mempunyai perasaan yang lebih kuat jika berada dalam satu kelompok dan kelihatannya jinak dan sangat gelisah ketika berpisah dengan kawanannya. Domba itu tidak memilih mana rumput yang hijau dan mana yang kuning dan yang kering. Demikian juga domba tidak dapat mencari minum air sendiri di tepi sungai. Dan biasanya domba minum di kolam kecil yang dibuat dan disediakan oleh gembala. Pokoknya domba itu sangat bergantung pada gembalanya. Apabila ada musuh, binatang buas yang mengancam, domba itu tetap tidak bergerak dan tidak terdengar suara yang berhenti ketakutan. Dan yang paling parah, domba itu tidak tahu arah. Domba seringkali tersesat apabila keluar dari kelompok dan tidak mengikuti gembalanya. Kesimpulannya, domba merupakan binatang yang sangat lemah. Oleh sebab itu hidupnya selalu bergantung kepada gembalanya. Saudara, dari domba kita dapat belajar betapa lemah dan tidak berdayanya domba itu. Seolah-olah hidup dan mati bergantung kepada gembala. Dan itu gambaran keadaan orang percaya. Jika kita melepaskan diri kita dari gembala agung hidup kita. Yohanes 5 katakan ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Menurut saudara, makhluk apa yang paling lemah? Saya rasa saudara setuju dengan saya, yaitu kita manusia. Sudah 9 bulan di rahim dalam kandungan ibu. Begitu lahir, usia plus minus 1 tahun lebih, mungkin sudah bisa berdiri dan jalan. Tetapi tidak dapat buat apa-apa, terkecuali nangis kalau tidak nyaman dan lapar. Sampai balita, dan setelah balita masih harus segalanya dipersiapkan. Sesudah remaja masih terus bergantung pada orang tuanya, mungkin juga sampai dewasa. Saudara, seharusnya kita sadar bahwa kita itu lemah, tidak berdaya. Kesadaran inilah yang akan membawa kita datang kepada Dia yang berkuasa dan mengutus kita. Meskipun seringkali kesulitan, kesukaran, tekanan menghimpit dan menekan kita.
entah itu sakit penyakit yang kita sedang alami, mewabah menjadi pandemi COVID-19, Corona, yang berakibat atau berbuntut panjang, penderitaan yang panjang, berkaitan dengan pekerjaan, sampai banyak yang kita dengar. Banyak yang kena PHK, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, kejahatan bertambah, belum lagi dengan diberlakukan ya social distancing, berdiam di rumah, pakai perlengkapan, masker, dan seterusnya. Peraturan-peraturan yang dibuat sebenarnya baik untuk melindungi kita, tapi menjadikan manusia putus asa, dan seterusnya. Di tengah-tengah pergumulan yang mencekam, baru kita sadar kalau kita tidak berdaya. Coba bayangkan adanya perubahan peradaban manusia. Dulu kalau kita bersin, bangkis, selalu orang yang dekat kita katakan, God bless you. Waktu saya kunjungi anak saya, itu di tahun 90-an di Australia. Saya dan ibu jalan sore untuk menjemput anak saya pulang kerja. Di tengah-tengah jalan, saya bersin. Dan orang yang berjumpa saya di jalan, pada waktu lihat dan dengar saya bersin, lalu dia katakan, God bless you. Sekarang kalau bersin, saudara, orang menjauh dan tutup hidung, bahkan mulut rapat-rapat. Dulu tamu datang, bertamu, langsung berjabatan tangan, lalu berkata, ada berkat apa ini datang? Sekarang kita takut bertamu, takut membawa virus, takut membawa wabah. Karena itu murah senyum sekarang diganti dengan masker. Dulu selalu pakai parfum, sekarang sanitizer spray. Semua dilanda ketakutan dan seterusnya. Di saat seperti itu manusia mulai mencari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita menjadi sadar bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita hanya domba yang lemah, yang harus bergantung kepada Gembala Agung kita. Dialah yang memberikan kita di padang rumput yang hijau, yang membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gada dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 yang saudara kenal. Tidak hanya itu, gembala sebagai gembala, ia memberikan kepada kita pengharapan yang pasti. Badai pasti berlalu. Kepastiannya itu sesuai dengan janjinya, bahwa ia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Sebab ia memberi penolong, yaitu Roh Kudus, yang terus ada menyertai setiap orang percaya, menyertai saudara dan saya, bahwa dia menyertai kita selama-lamanya. Saudara, hidup ini bagaikan perjalanan jarak jauh yang harus kita lalui. Ada batu kerikil, ada yang berkelok, ada yang mendaki, ada yang menurun. Semua harus kita jalani dengan tegar. Dan itulah cara Tuhan mendidik kita, agar hidup kita bersandar penuh kepadanya, agar kita tidak jatuh, sebab tangan Tuhan menopang kita. Mazmur 37 ayat 24. Apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan Gembala itu menopang kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita setia dalam segala perkara.
menaati anjuran pemerintah sebagai wakil Allah di dunia ini, dan setia berpaut, bergantung kepada Tuhan. Meskipun ibadah minggu hanya mendengar suara, tapi suara Tuhan tidak dapat dibatasi hanya dengan visi saja, tapi didengar. Setia berpaut, setia bergantung. Dia juru selamat kita, gembala agung kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus, yang memberikan kepada kita semua kekuatan penghiburan daripada Allah. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban yang berat yang ada dalam diri, dan kita mau coba cari jalan dan pikul sendiri. Tuhan katakan, serahkanlah kepadaku, supaya apa yang kita alami menjadi ringan. Terima kasih Allah Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati perkumpulan setiap saudara-saudara. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi terang dalam kehidupan kita. Dan juga terima kasih untuk Pendeta Hendra Sulaiman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Hendra Sulaiman. Mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara kekasih Kristus, kita sudah ikuti kebaktian dengan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita boleh memberi apa yang dapat kita buat untuk Tuhan. Sekarang kita mau beranjak pulang, pergi. Diutus pergi untuk menunaikan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, menyaksikan kebenaran Kristus dalam hidup kita. Karena kita adalah surat-surat Kristus yang hidup. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.